Salam sejahtera untuk kita semua. Ilmu perhitungan perjodohan atau metode untuk menentukan kesesuaian pasangan telah ada dalam berbagai budaya dan tradisi sejak zaman kuno. Di banyak budaya termasuk budaya Jawa, Tionghoa, India, dan lainnya, terdapat berbagai sistem dan metode yang digunakan untuk menentukan perjodohan. Misalnya, dalam budaya Tionghoa terdapat metode perhitungan perjodohan yang dikenal sebagai Bashi atau 8 kolom yang menggunakan tanggal, bulan, tahun, dan waktu kelahiran untuk menentukan kesesuaian pasangan. Di India terdapat sistem astrologi Vedic yang juga digunakan untuk menentukan perjodohan berdasarkan posisi planet saat kelahiran individu. Budaya Jawa, metode seperti Neptu dan Poncosudo telah digunakan sejak zaman kuno untuk menentukan kesesuaian pasangan. Metode ini mencakup perhatian hari dan pasaran, Wage, Kliwon, Legi, Paing, Pon, serta 5 unsur alam. Dalam berbagai tradisi dan kepercayaan, konsep 5 unsur alam seringkali muncul sebagai dasar pemahaman tentang dunia, metafisika, dan spiritual. Meskipun interpretasinya dapat bervariasi di berbagai budaya. Umumnya 5 unsur alam yang sering disebut adalah tanah, representasi bumi dan kestabilannya. Tanah memiliki ketahanan, keteguhan, dan kekuatan. Dalam banyak budaya, tanah juga melambangkan kesuburan dan koneksi dengan alam. Unsur air, simbol dari aliran kehidupan. Air adalah sumber kehidupan yang penting dan melambangkan fleksibilitas, kelembutan, dan adaptabilitas. Air juga dikaitkan dengan emosi dan aliran energi. Api merupakan elemen pembersih dan transformasi. Api melambangkan energi, kehangatan, keberanian, dan kehendak. Ini juga diasosiasikan dengan semangat, kreativitas, dan transformasi. Unsur angin atau udara, representasi dari gerakan dan perubahan. Angin melambangkan kebebasan, perubahan, dan komunikasi ini juga berkaitan dengan pikiran, intelek, dan inspirasi. Unsur ether atau ruang. Ether adalah unsur yang lebih abstrak dan sering dianggap sebagai spirit atau kosmik. Ini mewakili kesadaran, ruang, dan koneksi spiritual. Dalam beberapa tradisi, ether dianggap sebagai elemen yang mengikat semua unsur lainnya bersama-sama. Konsep 5 unsur alam ini telah digunakan dalam berbagai sistem kepercayaan dan filsafat di seluruh dunia, termasuk dalam tradisi alkimia, Ayurveda, sistem pengobatan tradisional India, Feng Shui, dan lainnya. Di beberapa budaya dan tradisi, hari dalam seminggu memiliki makna atau asosiasi khusus yang berdasarkan pada sistem penanggalan atau kepercayaan tertentu. Berikut adalah beberapa interpretasi umum tentang arti dari tiap hari dalam seminggu. Senin, dalam beberapa tradisi, Senin dianggap sebagai hari yang terkait dengan perasaan dan emosi. Ini seringkali diasosiasikan dengan refleksi, kesuburan, dan pertumbuhan. Di beberapa budaya, Senin juga dapat dikaitkan dengan air atau bulan. Selasa sering dihubungkan dengan keberanian, energi, dan tindakan. Dalam beberapa budaya, Selasa diasosiasikan dengan api atau planet Mars yang memiliki konotasi yang berhubungan dengan kekuatan dan aksi. Rabu umumnya dianggap sebagai hari yang terkait dengan komunikasi, perdagangan, dan intelektualitas. Ini seringkali diasosiasikan dengan angin atau planet Merkurius yang dapat memiliki makna yang berkaitan dengan pikiran dan komunikasi yang jernih. Kamis seringkali dihubungkan dengan keberuntungan, keadilan, dan keseimbangan. Dalam beberapa tradisi, Kamis dikaitkan dengan tanah atau planet Jupiter yang seringkali dianggap sebagai planet yang melambangkan ekspansi dan kebaikan. Jumat dianggap sebagai hari yang terkait dengan cinta, kebahagiaan,
dan spiritualitas. Dalam beberapa budaya, Jumat diasosiasikan dengan planet Venus atau unsur air. Ini juga seringkali dianggap sebagai hari yang penuh berkah. Sabtu seringkali dihubungkan dengan kerja keras, disiplin, dan pembatasan. Ini dapat dikaitkan dengan planet Saturnus atau unsur tanah yang menekankan pada tanggung jawab dan ketekunan. Minggu dianggap sebagai hari yang terkait dengan keberhasilan, pencerahan, dan spiritualitas. Dalam beberapa tradisi, Minggu diasosiasikan dengan matahari atau unsur api yang dapat memiliki makna yang berkaitan dengan kehangatan dan kekuatan. Untuk mendapatkan hitungan perjodohan berdasarkan neptu kelahiran dengan Poncosudho, biasanya seseorang akan meminta bantuan dari ahli perjodohan atau tokoh spiritual yang memiliki pengetahuan dalam hal ini. Mereka akan menggunakan tabel atau metode tertentu untuk menghitung kesesuaian berdasarkan neptu dan Poncosudho pasangan yang akan dijodohkan. Rumus perhitungan Poncosudho dalam perjodohan: jumlah neptu hari dan pasaran laki-laki ditambah jumlah hari neptu pasaran perempuan dijumlah dibagi 5. Keterangan hasil sisa penjumlahan itu akan menjadi hasil sisanya itu. Apabila sisa 1 itu jatuh pada Sri, yang artinya dalam menjalani rumah tangga itu mudah dalam mencari rezeki dan bisa mengumpulkan harta kekayaan. Apabila sisa 2 itu lungguh artinya dalam mencari rezeki itu juga mudah, ibarat rezeki datang menghampiri. Paling bagus jika milik usaha di rumah. Sisa 3 itu jatuh pada Dono, yang artinya dalam berumah tangga mudah mencari rezeki, suka beramal, terkadang kebutuhannya sendiri itu terabaikan. Akhirnya terkadang bisa mengakibatkan kerugian diri sendiri. Apabila dalam penjumlahan itu sisa 4 itu jatuh pada Loro, yang artinya dalam menjalani kehidupan di dalam rumah tangga sering mendapatkan penderitaan, bisa penderitaan lahir maupun batin. Jika jatuh 5 itu pati, yang artinya banyak rintangan dalam mencari rezeki, banyak gangguan dalam menjalani kehidupan tentang hubungan rezeki maupun kesehatan. Jumlah hari neptu dan pasaran: Senin 4, Selasa 3, Rabu 7, Kamis 8, Jumat 6, sedangkan Sabtu 9, Minggu 5. Nilai neptu pasaran Wage 4, Kliwon 8, Legi 5, Pahing 9, dan Pon itu 7. Misalnya, Senin Kliwon dijodohkan dengan Jumat Legi. Senin Kliwon memiliki neptu Senin itu 4, Kliwon 8, dijumlah hasilnya 12. Untuk Jumat Legi memiliki neptu Jumat itu 6, Legi itu 5, dijumlah hasilnya menjadi 11. Senin Kliwon neptu 12 ditambah Jumat Legi 11 sama dengan 23. 23 dibagi 5 itu sisa 3. Lihat dalam tabel, nomor 3 itu menjadi sisa 3, menunjukkan keterangan jatuh pada Dono, yang artinya dalam berumah tangga mudah mencari rezeki, suka beramal, terkadang kebutuhannya sendiri itu terabaikan. Dengan demikian, ilmu penghitungan perjodohan telah ada sejak zaman kuno dan telah berkembang dalam berbagai budaya dengan berbagai metode dan sistem yang digunakan. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa metode ini biasanya dianggap sebagai kepercayaan budaya atau spiritual dan tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat. Apabila para pemirsa tertarik untuk otak-atik untuk menghitung perjodohan Anda sendiri, sudah ada rumusnya. Saya kira para pemirsa bisa untuk membuat sendiri. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Apabila suka konten ini, silahkan like dan jangan lupa tinggalkan subscribe serta
tinggalkan komentar. Rahayu, 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 rahayu.